Mel, ini kamu buat laporan tentang artikel ini. Selesai jam 8 malam ya. Harus buat malam ini, Pak. Harus selesai lagi dulu. Oke? Ya, Pak, siap. Sayang udah pulang. Kok gitu sih jawabnya? Sayang, lapar nih. Masakin dong. Masakin? Nggak salah denger. Iya, masakin. Aku baru pulang kerja, malam, capek. Kamu enak duduk santai, baca koran, minum teh. Terus kamu minta aku masakin? Mikir dong. Yang, aku mintanya baik-baik loh, Yang. Ya tapi tetap aja kamu harusnya mikir. Yang, nggak gitu, Yang. Apa? Udahlah, kamu gak sebanyak ngomong kayak gitu. Harusnya kan kamu yang keluar banting tulang, kerja, cari uang, Ya. bukan aku. Aku bisa jelasin, ya. Gak usah lah. Yang. Sayang. Apa sih? Aku bisa jelasin, sayang. Mau jelasin apa lagi? Gak perlu. Aku udah capek. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Aku mau cerai. Sayang. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.290.967 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.161.865 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.129.102 jiwa. Berdasarkan data tahun 2021, penduduk Kabupaten Cirebon yang tercatat dengan status menikah sebanyak 4.310 pasangan. Akan tetapi, di Kabupaten Cirebon terdapat sebuah lembaga sosial yang bernama Yayasan Famina. Famina Institute memiliki visi untuk mewujudkan peradaban yang bermartabat dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Famina bergerak pada isu pluralisme agama dan isu kesetaraan gender. Nama Famina itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata fam yang berarti pemahaman dan kata ina
yang berarti kita. Berdasarkan arti namanya tersebut, misi Famina adalah membentuk sebuah pemikiran dan pemahaman yang saling peduli dan saling mengerti. Karena ya tadi tidak menghargai masing-masing peran, baik itu peran perempuan maupun laki-laki. Padahal Allah menciptakan manusia dengan semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Pandangan di masyarakat yang tertanam bahwa ya yang mendapatkan uang paling banyak dia yang berhak menentukan gitu, dia yang berhak menentukan. Nah akhirnya gitu situasi ini berbalik gitu, situasi ini berbalik ketika yang mendapatkan yang mendapatkan penghasilan gitu ya, penghasilan utama itu adalah perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuannya, loh saya kan menghasilkan nafkah, saya kan yang paling banyak menghasilkan nafkah misalnya gitu ya. Jadi saya dong yang harus menentukan A, saya yang harus menentukan B, sementara misalnya ya suaminya merasa, loh saya kan suami, saya kan laki-laki, ya saya menentukan dong gitu. Jadi itu ada perebutan gitu ya, ada perebutan ruang. Itu kalau menurut saya itu salah satu penyebab kemudian terjadi percekcokan. Kalau Famina kan meyakini bahwa kewajiban mencari nafkah itu bukan hanya laki-laki. Kewajiban mencari nafkah itu kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan. Dua-duanya punya kewajiban yang sama karena sebenarnya nafkah itu kan bukan soal mencari uang di luar juga gitu. Jadi bagaimana manajemen di tingkatan domestik itu juga nafkah gitu. Jadi kalau menurut saya yang harus siapapun gitu ya, siapapun pencari nafkah utamanya, mau suami mau istri, sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana pengelolaan rumah tangga ini itu didiskusikan gitu. Bagaimana pengelolaan rumah tangga ini didiskusikan oleh laki-laki maupun perempuan, bukan keputusan pengelolaan rumah tangga hanya diserahkan kepada salah satu orang aja. Itu yang akan menjadi masalah hingga mungkin terakhir pada perceraian gitu. Yang harus dilakukan adalah siapapun pencari nafkah utamanya, mau laki-laki mau perempuan, sama-sama berbagi peran. Di tingkatan domestik ya harus berbagi peran, di tingkatan publik juga harus berbagi peran gitu. Misalnya kalau dua-duanya bekerja di publik, misalnya dua-duanya menjadi karyawan, dua-duanya menjadi ketika dua-duanya suami istri ini pulang ke rumah, maka peran-peran domestik jangan hanya diserahkan kepada salah satu jenis kelamin aja. Misalnya peran nyapu, ngepel, nyuci baju itu jangan hanya diserahkan kepada perempuan aja, karena kan dua-duanya udah sama-sama bekerja di publik gitu. Ya pekerjaan urusan domestiknya juga dibagi peran bersama dong kayak gitu. Lalu juga kalau misalnya salah satunya bekerja di publik, salah satunya bekerja di domestik, misalnya satu-satu aja. Ya itu pun kita harus didiskusikan, tidak semua pekerjaan di domestik itu selalu ringan gitu. Begitupun pekerjaan di publiknya, nggak semua pekerjaan di publik itu menyenangkan gitu. Jadi ya sebenarnya menurut aku kunci utamanya itu adalah soal komunikasi dan berbagi peran gitu. Kalau misalnya mau yang bekerja, mau yang pencari nafkah utamanya satu, mau yang pencari nafkah utamanya dua-duanya gitu. Kalau tidak ada komunikasi, ya nggak akan selesai gitu loh nggak akan selesai urusan rumah tangga gitu. Jadi kunci utamanya adalah soal komunikasi dan berbagi peran. Perspektif yang disebut dengan mubadalah, kesalingan. Jadi kalau ini digunakan oleh pasangan misalnya,
Maka sejatinya laki-laki dan perempuan itu bukan posisi objek dan subjek. Sama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama subjek. Karena dia punya pengetahuan, punya pikiran, punya tubuh, dan juga punya kapasitas. Karena itu sama-sama harus diposisikan sebagai subjek. Ya subjek di dalam rumah tangga, subjek di dalam masyarakat, subjek di dalam struktur kenegaraan, itu sama-sama subjek, kira-kira begitu. Konsep soal kepala keluarga. Konsep kepala keluarga itu kan di undang-undang kita adalah laki-laki gitu. Ini juga tantangan kita gitu loh. Sehingga ketika negara menegaskan bahwa kepala keluarga itu laki-laki, lah banyak perempuan-perempuan yang istri-istri yang ditinggal suaminya, lalu dia banting tulang memenuhi seluruh kebutuhan untuk keluarganya. Dia seorang perempuan, tapi kenapa dia tidak diakui sebagai kepala keluarga gitu? Karena konsep kepala keluarganya di dalam undang-undang laki-laki gitu loh. Padahal prakteknya sudah banyak perempuan menjadi kepala keluarga. Masa tidak diakui? Kira-kira begitu. Sayang. Kenapa lagi sih? Sayang, please, maafin aku sayang. Aku tahu aku terlalu egois buat kamu. Tapi aku bakal merubah sikap aku kok. Kamu yakin bisa berubah? Iya, yakin sayang. Sayang, masuk yuk. Sayang udah pulang.